azza zunda wa hazamal akhza bawahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Hadirin para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan anak-anakku, jamaah salat Isya Masjid Baitur Rahman rahimakumullah yang kami muliakan. Mari terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih selalu dan tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari sekian nikmat tersebut, insyaallah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Tasih sehat semuanya kita nggih? Sehat nggih? Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat sehat malam hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah salat Isya berjamaah di Masjid Baitur Rahman pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa mengatur, membagi waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bareng-bareng bersama-sama, taklim, muta'alim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Insyaallah hadirin rahimakumullah, taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang paling gampang untuk kita bisa masuk surga. Remen panjenengan masuk surga dengan gampang? Remen nggih? Salah satu di antaranya ya sergep ngaji. Dan ada lagi keutamaan orang yang rajin belajar, rajin ngaji kados ngeten niki. Palai ganjarane sama dengan orang melaksanakan haji. Ngoten niku. Luar biasa nih. Tapi kadang-kadang orang-orang kali diajak ngaji kadang-kadang memang ya rada abot atau rasa-rasen. Tapi mudah-mudahan kita ini bisa ajak istiqomah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Materi untuk kajiannya masih melanjutkan bab demi bab di dalam buku Himpunan Putusan Tarjih atau HPT. Dan seingat kami, dalam catatan kami, kajian yang sempat istirahat satu kali kalau nggak salah Pak Imam karena beliaunya juga diuji oleh Allah, dan musibah sakit, istirahat 1 bulan. Kemudian seingat kami kajian yang terakhir pembahasannya pada masalah sholat maktubah atau sholat wajib, sholat fardiyah, sholat sendirian. Hadirin rahimakumullah, berbicara masalah sholat, kita insya Allah faham sekali masalah sholat. Dan ini sudah rutin kita lakukan. Paling tidak 5 kali sehari kita melakukan. Namun jamaah rahimakumullah, berbicara masalah ngaji, masalah sholat ini insyaallah tidak ada bosan-bosannya. Mungkin barangkali di antara kita yang sudah lama sekian puluh tahun melaksanakan sholat, sejak mulai dari kecil sampai sekarang ini, sampai dewasa, sampai tua, kados kula ngeten iki, kita sudah seperti itu. Dan kelihatannya jamaah rahimakumullah, jamaah kita di Masjid Baitur Rahman ini sholatnya
kadose nggih macem-macem. Nggih napa mboten niku? Nah, ini ada yang nyun sewu ya. Nyun sewu nih ya. Ada cara apa namanya takbirnya nggih macam-macam. Cara ruku'nya nggih macam-macam. Cara sujudnya nggih macam-macam. Tasahud tahiyatnya nggih macam-macam. Monggo nanti kita coba kita evaluasi bersama-sama kembali pada rujukan kita pada buku ya HPT Himpunan Putusan Tarjih. Ini menjadi tuntunan pedoman kita dalam masalah beribadah, lebih-lebih dalam masalah sholat. Insya Allah jamaah rahimakumullah, kalau kita rujukannya sama, pedomannya sama, buku HPT insya Allah seragam insya Allah. Dan memang kalau kita lihat ya kalau kita perhatikan majelis tarjih itu memang dibentuk awal-awalnya itu memang banyak warga Muhammadiyah cara sholatnya itu macam-macam. Maka ada keinginan kuat dari tokoh Muhammadiyah dari Surabaya, Kiai Haji Mas Mansur nih, ketika beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, ada keinginan kuat bagaimana cara ibadah orang Muhammadiyah itu ya isok bareng-bareng gitu, serempak, kompak gitu nih. Maka ketika itu dibentuklah sebuah lembaga atau majelis yang konsen, yang punya perhatian khusus membuat tuntunan-tuntunan di dalam masalah ibadah, yaitu akhirnya diputuskan membuat majelis disebut majelis apa? Tarjih, ngoten niku. Salah satu di antaranya tugas pokoknya tadi itu membuat tuntunan-tuntunan pedoman-pedoman dalam masalah ibadah, terutama masalah-masalah yang sehari-hari kita lakukan, misalnya sholat, wudhu dan macam-macam, supaya kita ini sama. Walaupun jamaah rahimakumullah, kalau kita merujuk pada keterangan dalil-dalil ya, masalah sholat itu memang dalilnya macam-macam. Tanawu di dalam kajian-kajian masalah fikih macam-macam. Oleh karena itu, agar kita punya keseragaman di dalam masalah ibadah, dibuatlah buku tuntunan tersebut HPT ngoten niku. Jadi sekali lagi ya, kalau kita sudah ngaji bersama-sama, kalau sudah paham bersama-sama, insya Allah gerakan bacaan kita sholat insya Allah akan sama seragam itu. Itulah tujuan awal majelis tarjih dibentuk. Baik ya rahimakumullah, kami tidak sempat memfotokopi materi. Tetapi kalau panjenengan buku HPT sampun gak ada, insya Allah sampun gak ada semuanya ini ya. Monggo panjenengan bawa mawon. Jenengan beto datang mriki dikaji bersama-sama. Niki buku pertama kali, yang namanya buku 1 ngeten niki. HPT terbit berkali-kali. Ini termasuk hitungan terbit yang ya lumayan akhir lah itu. Ya, kalau yang lama covernya, sampulnya itu agak warna kekuning-kuningan itu. Kemudian yang terbaru lagi ya putih seperti itu, seperti ya, perak itu. Dan sama juga ini, tidak ada perubahan. Hanya perubahannya dengan terbitan yang lama dengan yang terbaru seperti ini hanya beda masalah tambahan-tambahan penjelasan muktamarnya. Misalnya sholat ini diputuskan dalam muktamar mana itu. Nah, itu ada penjelasan. Oke. Masalah haji ya, ada penjelasan-penjelasan. Sehingga selisih halamannya dengan buku yang lama sama yang baru berbeda selisih 2 halaman saja itu. Dan ada lagi buku penerbit yang lain atau terbit buku yang lain yang buku tersebut jarang dimiliki oleh warga Muhammadiyah. Apalagi bukunya memang jarang diterbitkan. Sebut saja buku 2 lah itu. Buku 2 ini menyempurnakan berkaitan dengan masalah sedekap dalam sholat. Di dalam buku 2 disebutkan ini ada 3 muktamar di Garut 20 tahun 76, kemudian muktamar di Klaten tahun 80, muktamar ke-22 di Malang tahun 85.
Kalau panjenengan misalnya cari tuntunan, patos tuntunan masalah misalnya sholat gerhana, wonten buku pertama, mboten enten niki. Tidak ada di sini. Baru ada dalam buku yang lain, ya, buku ini ngeten niki. Sampun welek nih, mboten nanti terbitakan gitu. Kalau panjenengan misalnya tuntunan sholat masalah hari raya, mboten enten wonten buku pertama, mboten enten. Baru ada dalam buku ngeten niki. Panjenengan misalnya bagaimana cara takbiran, mboten enten wonten buku pertama. Baru ada dalam buku ngeten niki. Kemudian panjenengan misalnya cara cari sholat istiqo, minta hujan, mboten enten wonten mriki. Adanya di buku lain. Cuma buku ngeten niki jarang diterbitkan. Yang sering diterbitkan berkali-kali ya buku pertama ngeten niki. Kemudian terbit bukunya agak tebal, covernya kebiru-biruan itu. Himpunan putusan buku yang ketiga. Tapi buku yang ketiga ini banyak mengkuatkan dari buku yang pertama, masalah-masalah kaitannya dengan ubudiyah atau ibadah maqdoh. Kemudian masalah-masalah yang banyak dimuat, diputuskan dalam masalah-masalah fikih yang berhubungan dengan masalah kekinian atau kontemporer. Misalnya fikih masalah-masalah sholat dalam keadaan bencana, ada diputuskan di dalam buku yang ketiga. Jamaah rahimakumullah, itulah sedikit pengantar agar kita punya pemahaman, punya pandangan, gambaran-gambaran seperti itulah gambaran himpunan putusan tarjih buku pedoman kita ini. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah belajar bersama-sama, kemudian kita faham, maka tentu hasil kajian kita ini hendaklah kita jadikan tuntunan kita dalam sehari-hari. Barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo sebelum kita teruskan. Sampun. Mboten enten. Lanjut nggih. Baik. Ya rahimakumullah. Mari ya, kemarin juga kami kirim sebuah tulisan tapi melalui WA sampaikan kepada Ustadz Imam Ghazali ini. Ya. Nun, gimana? Oh, sampun di-share di grup. Wah, berarti jenengan yang ikut grupnya masjid ini ada semuanya materinya gitu. Berarti ada di HP masing-masing. Nah, monggo jenengan bawa HP-nya. Tulisan tersebut insya Allah tidak ada bedanya dengan buku HPT karena kami mengutip buku HPT apa adanya. Monggo sampai jenengan pirsani kalau punya HP dibuka ya, halaman 2 gitu. Barangkali ada selisih halamannya karena di HP mungkin tidak tercover semuanya, halamannya beda itu. Yaitu cara sholat wajib yang dalam bahasa Arabnya dalam buku HPT disebut kaifiyatus sholatul maktubati. Kaifiyah itu cara as-sholat, yaitu sholat maktubah wajib, maktubah yang telah dicatat diwajibkan, yaitu sholat sehari-hari kita ini 5 waktu. Insya Allah kita kemarin kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu insya Allah kita sudah bahas dalam pasal-pasal yang awal. Tapi malam hari ini tidak salah lah kita baca kembali. Korornya jamaah rahimakumullah. Yang pertama ini, pasal yang pertama, kawitan yang paling nomor 1 yang pertama. Idza tatkala ini adalah menunjukkan dorof, keterangan waktu. Ketika kumta, kalian kalau diterjemahkan kumta itu sebetulnya ini kan terus fi'il madi. Berarti kalau diterjemahkan fi'il madi apabila kalian sudah sholat begitu. Ndak. Jamaah rahimakumullah. Tidak semuanya fi'il madi itu punya arti perbuatan setelah dilakukan. Ketika fi'il madi diawali dengan huruf idza, ini rata-rata kebanyakan kebiasaan di dalam bahasa Arab termasuk dalam Al-Quran bimakna sama dengan fi'il mudhari'. Artinya sedang melakukan atau akan melakukan. Jadi kalau kita terjemah apabila kalian mau berdiri atau mau berdiri aja, karena kalau sudah berdiri sudah sholat berarti. Berdiri itu apa? Ila sholati, untuk melaksanakan sholat. Fakul, maka bacalah ini. Fa ini adalah menjadi huruf jawab dari ketika ada ida. Ida ini adalah syarat. Maka fa ini nyambungnya, atofnya itu adalah jawabnya itu. Jadi kalau panjenengan kalau sudah berdiri sholat ini berdirinya, maka cepat-cepatlah maksudnya begitu. Tidak ada jeda waktu maksudnya itu. Segeralah, fakul bacalah di sini
Allahu Akbar. Ojo nunggu lama-lama. Kalau sudah persiapan sholat, sudah natek gitu, sudah berdiri, maka segeralah ucapkanlah kalimat takbir Allahu Akbar. Jangan tadi itu. Nomor dari jelas ya tadi. Sama jelas ya jadi. Berarti kalau panjenengan berdiri, kalau sudah berdiri sholat, tidak ada bacaan apapun di sini. Yang dibaca cuma kalimat takbir saja. Jadi, ini perintahnya kau tadi. Boten enten misalnya diawali dengan misalnya bacaan basmalah, tidak ada. Jamaah rahimakumullah. Kenapa begitu? Nanti ada kita lihat keterangan di dalilnya itu. Ini putusannya kata ini jelas. Apalagi misalnya dijalui dengan bacaan-bacaan yang lain itu. Tapi tawud, autu, boten enten wonten ABT. Jadi panjenengan berdiri apa yang diucap? Kalau sudah berdiri Allahu Akbar, nanti Allahu Akbarnya disertai dengan gerakan tangan kita diangkat. Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan kita. Bagaimana cara mengangkat? Nanti akan kita lanjutkan dalam keterangan-keterangan pasal-pasal berikutnya. Jadi saya ulangi lagi dengan kalimatnya ya. Idza qumta ila sholati, apabila kalian mau melaksanakan sholat, berdiri melaksanakan sholat, fakul, maka bacalah bacaan yang pertama kali, bacanya adalah kalimat takbir Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini dalam istilah sholat disebut dengan takbiratul ihram. Kenapa kok ihram? Karena takbir ini adalah sebagai pertanda bahwa perbuatan-perbuatan setelah takbir yang pertama ini diharamkan di luar sholat. Sudah tahu Allahu Akbar, berarti panjenengan tidak boleh nyun sewu ngomong-ngomong. Kenapa? Bicara itu misalnya dengan orang lain itu di luar perbuatan sholat, haram, tidak boleh. Kalau dilanggar, batal sholatnya panjenengan. Guyu-guyu mesem-mesem nggak boleh, karena mesem-mesem tidak ada hubungannya dengan perbuatan sholat. Batal panjenengan sholatnya. Sholat kok guyang-guyu. Guyu-guyu tidak ada hubungannya dengan sholat. Ya. Lalu bagaimana kukur-kukur? Gatel. Nah, kukur-kukur itu tidak ada perbuatan nggak sah, tapi ada hajat. Kalau gatel betul, monggo dikukur. Tapi menurut Syafi'iyah, ojo sampai melebihi 3 kali itu Syafi'iyah. Tergantung kita. Kalau gatelnya nemen ke nemen, ya otomatis ini hajat. Boleh. Walaupun kukur itu tidak ada perbuatan dengan ibadah sholat. Dibolehkan. Kalau gatel dikukur tidak apa-apa, itu hajat. Jadi ngoten niku. Termasuk panjenengan misalnya meludah. Meludah itu kan hajat. Wonten hadis dibolehkan angsal. Kalau sesuatu yang hajat memang dibutuhkan hajat untuk meludah. Karena ada hadisnya itu. Ya. Ada dahak di sini, riya. Ganggu panjenengan. Tapi panjenengan harus siap-siap kalau masih genting meludah ya harus panjenengan siap-siap siap sapu tangan atau tisu. Bawa tisu sapu tangan karena memang ada penyakitnya dahak, gak leren-leren tuh. Kan kalau numpuk di mulut kan tidak enak rasanya tuh. Bacanya juga nggak bisa sempurna bacanya. Boleh panjenengan meludah, ngidu ale angsal. Itu di luar perbuatan sholat, tapi ada hajat. Tapi dengan catatan, apalagi masih ingatan niki, zaman Rasulullah masihnya langsung diludah. Kalau meludah dalam sholat, kata Rasulullah jangan diludahkan sebelah kanan, sebelah kiri, yang kata niku. Itu adalah perintahnya Rasulullah. Berarti memang karena ada hajat dibolehkan. Kalau tidak ada hajat, hubungannya dengan sholat sama sekali tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi jamaah rahimakumullah, itulah takbir yang menandai dari perbuatan-perbuatan di luar sholat diharamkan, maka disebut dengan takbiratul ihram. Kalau takbir yang lain ini perpindahan dari gerakan yang satu namanya intikal. Kalau dalam sholat hari raya ada tambahan-tambahan, ini namanya zawaid, tambahan-tambahan 7 kali, 5 kali rakaat yang kedua, itu namanya zawaid. Sama bacanya Allahu Akbar semuanya. Takbir itu. Nah, jamaah rahimakumullah, keputusan ngoten niku merujuk pada keterangan dalil. Mari kita lihat keterangan dalil-dalilnya. Li hadisin Abi Dawud, karena ada hadis riwayat dari Abi Dawud, juga ada dari riwayat Imam At-Tirmidzi bi isnadin sahihin, dengan sanad sahih itu. Miftahus sholati, dibuka atau diawali sholat al-wudu'a. Maksudnya ini menjadi syarat sholat itu menjadi syarat sholat itu harus wudu dulu. Wa tahrimu, diharamkan yaitu sholat. Takbir ini ya, ketika takbir sudah diharamkan. Jadi kalau sudah takbir diharamkan, maksudnya apa? Perbuatan di luar sholat diharamkan.
Wa tahliluha, dan dihalalkan, dibolehkan, ya, dibolehkan apa saja, ngomong-ngomong, ya, guyu-guyu, tola-tole. Kenapa? Ini di luar sholat. Apa? Kalau sudah diakhiri dengan apa? Taslim. Salam itu sudah mengakhiri dari sholat kita. Menjadi persoalan fikih ya jamaah rahimah khilafiyah. Salamnya bagaimana akhir sholat kita ini? Karena ada dua salam itu. Apakah salam yang pertama ke kanan ini menjadi akhir sholat, atau salam yang kedua yang ke kiri menjadi akhir sholat? Ini terjadi khilafiyah. Di Syafi'iyah kalau salam pertama sudah akhir sholat, salam kedua tidak ada akhir sholat. Ini hukumnya sunnah katanya itu di mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau penjenengan ibu-ibu Josewu, kalau penjenengan salam yang pertama ngentut tut, nah itu Syafi'iyah, sholatnya sah jenengan, nggak ulangi lagi, itu Syafi'iyah. Nah, tapi walaupun begitu jamaah rahimakumullah, saya tidak melihat ketika misalnya salam pertama itu kemudian langsung selesai, tapi kemudian dilanjutkan salam yang kedua. Rata-rata begitu walaupun di mazhab Syafi'iyah. Tapi berbeda lain termasuk Muhammadiyah memandang bahwa salam ini adalah lengkap, tidak cukup sekali saja. Orang yang misalnya salam pertama ke kanan tidak cukup sholatnya. Tapi bukan bicara masalah sah dan tidak, karena bicara masalah dalil. Rasulullah nggak ngajari begitu sholatnya kan. Nanti akan kita baca nanti masalah dalil masalah salam itu. Ternyata Rasulullah salamnya nggak cukup sekali. Dilanjutkan dengan salam yang ke kiri 2 kali. Itulah yang difahami oleh Muhammadiyah. Jadi jamaah rahimakumullah, oleh karena itu nyun sewu, kalau kita bicara seperti ini berarti salam yang kedua inilah sebagai akhir daripada sholat. Betul nih. Jadi salam yang ke kiri sebagai akhir daripada sholat. Baru panjenengan di sini boleh wirid-wirid dan zikir-zikir dan seterusnya itu boleh. Mau ngomong-ngomong silakan boleh. Guyu-guyu juga boleh. Langsung berangkat juga boleh. Kenapa? Karena ini adalah menjadi akhir daripada sholat kita itu, yaitu salam yang kedua. Kita lanjutkan dalil lain jamaah rahimakumullah. Ada lagi wali hadisin Ibnu Majah. Ada hadis yang bersumber dari riwayat Ibnu Majah, wa sahhahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, min hadisin, dari hadis Humaid As-Sa'idi. Ini sahabat Humaid As-Sa'idi, hadisnya panjang. Qala mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah idza qoma, apabila Rasulullah berdiri mau sholat, ila sholatim, bukan setelah sholat, bukan dalam berdiri misalnya dalam keadaan sedang sholat, tapi mau sholat, wastaqbalal kiblah, ini baru Rasulullah menghadap kiblat tadi, yaitu berdirinya menghadap kiblat. Wa rafa'a yadahu, dan Rasulullah mengangkat kedua tangan, wa qala, ini sambil mengangkat tangan disertai dengan baca kalimat takbir, yaitu Allahu Akbar. Hadisnya tadi, hadis seperti ini jamaah rahimakumullah, yang dijadikan pedoman bahwa takbir kita ini bersama-sama dengan raf'ul yadaini, bersama-sama dengan kedua mengangkat tangan. Walaupun jamaah rahimakumullah dalam keterangan dalil lain hadisnya ada memang misalnya takbir dulu Allahu Akbar baru ngangkatnya belakangan, nggih wonten hadisnya. Atau ngangkat dulu tangan kemudian sedekap baru takbir, nggih wonten hadis wonten. Tapi Muhammadiyah tidak menggunakan hadis ngoten iki, tapi menggunakan hadis ngoten iki sangat jelas. Berarti gerakan angkat tangan kita bersama-sama dengan baca takbir. Ngoten niku nggih. Ya. Ada lagi hadis wali hadisin. Idza qumtu ila sholati, apabila kalian berdiri salat, fakabbir, maka bacalah takbir. Nah, jadi berdiri sholat di sini baca takbir. Inilah dalil-dalil yang digunakan keputusan qara, urut-urutan kaifiyah sholat pertama kali, pasal pertama kali, gerakan tadi itu adalah ngoten niku. Mengangkat tangan dengan takbir tadi itu. Berdiri menghadap kiblat, menghadap kiblat jamaah rahimakumullah. Di kalangan ulama-ulama terjadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Menghadap kiblatnya opo sih? Opo misalnya pandangannya melihat ke arah Ka'bah, wijul Ka'bah,
atau badan kita arahkan ke Ka'bah, tapi pandangan kita tidak melihat ke depan, pandangannya dilihatkan ke tempat sujud. Ngeten iki khilafiyah. Di Malikiyah kalau sholat ya menghadapnya ngeten iki, gak melihat nisar ngeten iki, gak melihat tempat sujud, bukan tok-tokan lihat tempat sujud. Ya. Itu dia Malikiyah itu. Apa dasarnya? Merujuk pada Al-Qur'an, fawalli wajhaka syatrul masjidil, hadapkanlah wajahmu ke arah kiblat, ngoten niku, bukan melihat apa? Tempat sujud. Itu Malikiyah. Tapi kita kenapa kalau lihat tempat sujud ada dalil secara khusus, jamaah rahimakumullah, itu umum ayat Al-Qur'an, kemudian ditaksis dengan hadis, ada keterangan lebih khusus bahwa hadap kitab tadi itu adalah bukan wajahnya, pandangannya, tapi badan kita arahkan ke arah kiblat, pandangan kita, wajah kita lihatkan, tok-tokan itu menunduk, maksudnya melihat tempat sujud. Itu enten hadisnya kata niku. Walaupun di APT tidak ada keterangan hadis ngoten niku. Tapi insya Allah itulah yang dipahami dalam pemahaman orang-orang Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah atau kiai-kiai Muhammadiyah. Solatnya panjenengan boten melihat, misalnya kalau misalnya jamaah itu melihat gegeri orang itu, boten melihat tembok itu, tapi melihat apa? Tempat sujud. Ngoten niku. Kita ngoten niku. Jadi itu. Jadi kita melihat tempat sujud, jamaah rahimakumullah. Nah, Safiyah punya pendapat lain. Ya. Kalau kita berada di suatu Masjidil Haram dan kita bisa melihat Ka'bah, maka kita memang disunatkan, istahab, maksudnya disukai di Safiyah itu bukan melihat tempat sujud, tapi melihat wijatul Ka'bah, arah Ka'bah yang kita lihat. Karena kita bisa melihat Ka'bah, itu Safiyah itu. Kalau nggak bisa melihat Ka'bah, baru kita melihat tempat sujud. Ngoten iki Safiyah. Tapi Malik tidak, di sana di Ka'bah, melihat Ka'bah, atau di sini tempat sholatnya kita Malikiyah ya, Maliki tidak melihat ke tempat sujud, tapi mengarah ke depan itu, melihat arah ke Ka'bah ngoten niku. Ngoten iki jamaah rahimakumullah. Kemudian yang tidak ada keterangan dalam HPT kita, berdiri kita terus mundi. Ya, melihat kiblat kita bagaimana? Apakah kaki kita itu melihat apa di hadapan Ka'bah, kiblat? Mboten enten dalil itu. Baru nanti kaki kita itu menghadap kiblat, baru pada waktu posisi sujud ada dalilnya itu. Tapi kalau masalah berdiri, mboten enten dalil itu. Nah, ini ngeten iki berarti bergantung kalian kebiasaan panjenengan natek berdiri itu. Kalau panjenengan nateknya ngeten iki nyun sewu nggih. Ini ya wis ngene iki sehari-hari ngene iki, mlakukan gini. Kan ada orang begitu. Tapi kalau sudah biasa begini natek ini ya sudah, enggak usah digini-gini kan enggak usah. Atau digini-gini kan enggak usah. Ya normal saja natek kita. Yang menghadap kiblat bukan ininya, bukan ujung-ujung jari kaki. Badan kita arah kiblat. Tapi nanti khusus masalah sujud ada keterangan dalilnya nanti. Itu nanti ada arahnya, ujung-ujung jari kita menghadapi, ada nanti keterangan dalam masalah sujud. Lalu ada lagi jamaah rahimakumullah sewu. Di HBT memang tidak ada keterangan sewu. Ini ngadege opo? Jaraknya kanan kiri opo ya? Berapa? Tidak ada keterangan. Dan memang hatinya tidak ada. Oleh karena itu para ulama madhab berijtihad. Kalau menurut Imam Syafi'i antara kaki kanan dan kiri ya ini jaraknya ngeten iki. Apa sakilan apa namanya? Sejengkal ya sakilan, sejengkal gitu. Itu Syafi'iyah. Sementara Imam Malik, Imam Ahmad bukan, Imam Ahmad yang ngeten iki sampe niki. Ya sampe niki. Hampir sama gitu. Mungkin lebarannya sedikit jadi antara kaki kanan dan kiri ini bukan satu ini. Ini normal, orang normal berdiri. Kalau orang-orang khusus mengkangkang itu orang-orang khusus kalau berdiri mengkangkang itu. Karena mungkin ya ngono gaya itu. Kalau misalnya orang begini gaya, ya mungkin biasanya begini gitu. Tapi nggak enak kan kita berdiri. Normalnya orang berdirinya tadi kayak sama ini ya. Gini. Nggak tadi gini. Itulah keterangan tambahan dari kami cara berdiri kita. Jamaah rahimakumullah, pasal pertama kita sudah membahas. Monggo kalau ada yang mungkin ditanyakan belum paham, monggo silakan. Monggo silakan. Niki baru bahas
Fase pertama berdiri dan mengangkat tangan disertai dengan baca takbir. Nggih ngoten niku. Cara ngangkat tangan nanti akan ada penjelasan dalam pasal berikutnya. Oke, cara berdiri ngoten niku keterangan kami jelaskan ya. Sampun? Monggo silakan. Nggih. Posisi berdiri itu tadi kita terangkan posisi normal. Ada yang terangkan itu harus diluruskan kaki. Ya, luruskan maksudnya di hadapan kiblat ya, berdiri jangan. Kan luruskan di hadapan kiblat ya. Gampangnya ini tenang aja. Ini kan normal, kemudian luruskan ya gini ya. Ini ada kiblat. Oh, kalau saya kalau misalnya ada dalil sami'na wa ta'ana saya ikuti. Sampai sekarang kami belum menemukan dalilnya, termasuk di HPT mboten enten. Termasuk Nyun Sewu di bukunya ini Nyun Sewu Nasaruddin Albani yang sekarang menjadi buku ini yang paling laris ya, termasuk anak-anak kita yang muda-muda senengane maca buku ini tapi mboten asli terjemahnya itu. Ini sudah diterjemahkan mungkin sampai 15 kali itu terjemahnya itu. Nah, di sini tidak ada masalah, tapi masalah sujud nanti ada itu. Saya cari-cari di sini tidak ada itu. Masalah berdiri menghadap kiblat itu tidak ada itu. Kakinya itu. Maksudnya kakinya loh, kakinya. Ujung-ujung kaki itu, jari-jari kaki. Ujung-ujung jari kaki tidak ada itu. Ya, jadi. Itu terus antara sholat sendiri mungkin agak bebas. Nah, nanti masalah sholat berjamaah ada perbedaan khusus. Maksudnya itu bukan menghadap kiblat tapi kudam bikudam atau apa namanya? Kaki dengan kaki atau ka'bain bin ka'bain ketemu, itu ada di Bukhari ketemu. Nah, ini ketemunya bagaimana? Apakah mesti orang itu nggak ada kiblat? Enggak. Kalau misalnya Yusuf kalau jamaah gitu, kalau misalnya kaki sama kaki ini sudah beda, ya udah berdiri kan. Nggak usah kita temukan. Memang ada di Bukhari ini ketemu dengan akal, ini ketemu di otomatis gini. Kalau berjamaah ini kan ketemu dengan ini. Tapi ketemu kan ini ada jaraknya ini. Dalam Bukhari memang ada. Kabel ketemu gitu. Akhirnya gini orangnya benar. Tapi tetap ini kan ada jaraknya. Apa namanya? Kemiren ini. Terus kemiren. Betul ya? Namanya kemiren. No Pak Ali. Bahasa Indonesianya itu. Masuk kemiren. Mata ya mata kaki sampai lali kaki di moto jadi. Nggih, mata kaki ngaten iki. Mata kaki masuk ini kan ada jarak ini. Kecuali kalau ini menonjol itu mata kakinya baru ketemu. Di Bukhari memang begitu bahasanya. Tapi insya Allah dalam hadis lain ya kudam itu kaki dengan kaki. Ya kaki kan bisa mungkin ini ya kan orang berdirinya ya, ketemu dengan ininya otomatis jentik ya. Kelingking dengan dari kelingking lain ketemu. Ketemu. Tapi nggak harus begini, nggak ada. Itu gitu. Tapi ada pihak yang menyanggah bahwa harus dikasih jarak sebanyak 2 jari, jadi nggak menempel persis. Jarak 2 jari maksudnya antara jamaah maksudnya itu? Iya, antara jamaah. Dari mana dalilnya itu? Kami tidak menemukan dalil antara jamaah dikasih jarak sakilan itu enggak. Malah di HPT akan kita bahas dan akan ketemu bareng salat jamaah. Di sini disamakan ya, di sini ketemu pundak dengan pundak ada. Tapi di sini bisa gerak lain di dalam bahasa Ahmad Rabian Godin. Enggak usah mepet-mepetan, tapi ini ya. Mankibe ketemu mankibe itu pundak ketemu pundak ini. Maksudnya enggak terlalu maju, enggak terlalu mundur, sama-sama itu. Tapi ini bisa digerak, enggak mepet-mepetan gede juga itu. Ya jadi itu. Kok malah kasih jarak gimana sih? Jaraknya bagaimana antara satu dengan lain? Tidak ada itu terandal itu. Justru di dalam HPT nanti akan kita bahas bab sholat jamaah. Insya Allah akan ketemu nanti hati-hatinya. Insya Allah ketemu ya. Itu dulu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada lagi mau nggak silakan. Kenapa? Karena ada hadis. Jadi celah-celah itu Nyun Sewu, bukan ininya setan masuk itu, bukan celah ini sudah Allah yang menjaga malaikatnya. Celah-celah setan itu masuk ini di celah-celah ini, jamaah satu dengan yang lain, ada lalu enggak? Ini masuk setan. Kata Rasulullah ini masuk setan, misalnya ada sinulog, ini masuk setan, makanya tutup kata Rasulullah, tutup. Jangan lagi masuk kesempatan setan. Kalau ini bolong Pak, oh saya bukan ininya, kalau ini lupa sudah ini urusan Allah ini ada malaikat. Kalau dengan tembok ya sudah itu urusan Allah, misalnya tembok itu cuma tembok kayak iso kayak ini. Jadi sudah urusan, tapi yang disuruh perintahkan antara kaki tadi itu jangan ada celah. Jamaah maksudnya soal jamaah. Kenapa? Karena celah tadi itu adalah
Potensinya setan masuk di sana itu. Banyak setan seliweran di sana tadi, kata dia. Maka tutup celah tadi itu supaya setan nggak bisa masuk di sana. Begitu kalau soal berjamaah. Dari mana dalilnya kemudian kau dikasih longgar satu kilan ada dua ini gimana itu enggak pembahasan gitu gimana? Di fikih apa kira-kira itu? Kami belum menemukan dalilnya masalah itu. Nggih, ngaten. Insyaallah akan kita bahas masalah meratakan sop. Ya. Ada bahasa di sini sawu itu adalah lurus rata maksudnya dulu. Rosu itu rapat, rapat di sini. Atau rosu ya, rapat. Rapat kok disuruh longgar gimana sih? Bahasanya ngaten kon HPT. Nah, kita insyaallah belum waktunya nih ya insyaallah. Jadi itu dulu. Kembali ke takbir Ustaz. Nun gimana? Monggo silakan. Almarhum Ustaz Yasin menerangkan kalau takbiratul ihram itu beliau bawain hadis takbir dulu ada kalimat summa itu berarti tidak bersamaan. Nggih. Tadi sudah saya katakan Yun Sewu, takbir itu memang ada berbagai macam dalil. Dalilnya memang baru angkat tangan kemudian takbir juga ada. Jadi angkat tangan dulu takbir juga ada. Jadi gini dulu ya, angkat tangan baru sedekap takbir juga ada. Takbir dulu kemudian angkat tangan juga ada. Wah, nonton dalil untuk memiliki semuanya ada itu. Tapi Muhammadiyah dalil yang digunakan buat ngoten niku di APT. Dalilnya kan yang barusan kita baca tadi ini. Masa diulangi lagi yang ini. Masa gini ya jadi. Idza kuntu ila fakabbir ini. Kemudian di sini angkat tangan kita lihat sini, ngomong sini. Jadi saya tadi karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati wastaqbal qiblata wa rafa yadaini wa qala ini dalilnya ini. Rasulullah menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya dan mengangkat sini wakola, ngangkatnya di wawunya ini atof, ngangkatnya disertai baca takbir di sini, bukan summa di sini di summa. Kalau summa itu nyusul ada jeda waktu, angkat tangan dulu summa, itu berarti baru takbir. Sini gabungkan summa di sini, wow atof, gitu. Nah, sambun. Memang ada sekali lagi ada hadisnya. Muhammadiyah menggunakan mungkin. Jadi Allah barangkali barnya tadi nyun sewu. Barangkali barnya mungkin di sini barangkali. Tidak selalu bertepatan Allahu Akbar. Nah, ini tidak ada ini selalu begini tidak ada ini. Kok selalu barnya disepakin tidak ada ini. Barangkali Allahu Akbar. Barangkali barnya di sini. Karena mungkin bacanya Allah cepat. Allahu Akbar. Barangkali gini tetap ini diangkat. Nanti pakai bagaimana? Nanti ada cara mengangkatnya. Ngaten gitu jadi itu. Karena kalimat Allah itu kan alam jalalah itu menggunakan mat tobi itu artinya tabiat. Tabiatnya aslinya tadi itu paling ini normalnya kalau ngaji tajwid 2 ketukan 2 harokat. Enggak terlalu panjang kalau misalnya ngaji tajwid. Paling enggak Allahu Akbar sudah cukup. Bahkan dibaca 1 ketukan boleh. Allahu Akbar itu boleh. Mungkin Allahu Akbar itu karena sudah Allahu Akbar sini tetap ini diangkat. Jangan sedekap karena memang ada dalilnya nanti mengangkat tangannya kayak apa. Nah, akan ketemu insyaallah. Sabun jelas. Monggo. Saya senang ini bisa saling saling sharing, saling mengisi ya. Bisa sama-sama ya, diskusi, dialog. Monggo silakan. Monggo Ibu, kalau tanya monggo silakan. Sampun nggih. Kita lanjutkan pasal berikutnya itu. Pasal kedua, mukhlishon niyataka lillahi ta'ala. Niat di sini jamaah rahimah di pasal kedua. Maksudnya apa gini jamaah rahimakumullah? Tentang masalah niat di sini insyaallah ini merujuk pada kitab Safiyah Al-Um. Kenapa? Safiyah jamaah rahimakumullah. Al-Um itu masalah niat itu dibahas masalah salat. Kalau masalah wudu tidak ada masalah niat. Niat itu hanya di masalah tayamum juga ada masalah niat, tapi masalah salat juga ada. Niat di sana tidak dibahas dalam Al-Um. Insyaallah akan kami bawa nanti. Tidak membahas masalah membaca talafut tidak ada. Tapi niat di sana adalah disertai dengan perbuatan. Tidak boleh setelah perbuatan niat atau sebelum perbuatan niat tidak boleh. Ya. Intinya begitu. Misalnya panjenengan Yusewu, niatnya sholat di sini kemudian takbir Allah Akbar itu betul saja. Niat tadi ketika sama-sama Allah itu di sini menghadirkan niatnya pada gerakan takbir tadi ini syafiyat. Misal kalau sudah takbir baru niat. Nah itu tidak sah misalnya. Niat di dalam ketika sudah takbir itu tidak sah. Itu baru dibahas hukum. Jadi sekali lagi, jadi qasdus saya muktarnya bifil itu ya begitu pemahaman Syafi'i. Jadi insyaallah di sini kelihatannya Yusewu kalau kami simpulkan mukhlishon niyata kali berarti di sini niat tadi bersama-sama dengan gerakan apa takbir.
Jadi Allahu Akbar ini niatnya tidak. Tapi Yusuf ucap rahimakumullah berbeda dengan yang lain. Kalau kami mengikuti pendapat Ahmad, ya orang itu tergantung niatnya. Dari rumah tadi ke sini untuk apa? Kalau sudah sana ya sudah. Itu sudah dihitung oleh Allah, niat sudah sholat berjamaah sholat Isya. Adapun nanti pas saat berdiri kemudian memperbarui niat itu tidak apa-apa, itu dibolehkan. Andai kata kalau misalnya lupa dia tidak memperbarui niat saat berdiri sholat, itu sudah sah sholatnya. Kenapa? Karena berangkat dari rumah tadi niatnya apa sih? Niat sholat. Begitu itu Imam Ahmad begitu lebih longgar, termasuk Imam Malik jauh lebih longgar itu. Beda Syafi'iyah. Nggak sah sholat kok di niat kok di rumah. Di masuk masjid mau niat sholat nggak sah itu begitu Syafi'iyah. Sholat tadi baru hadir saat melakukan perbuatan tadi, yaitu sama-sama baca takbir. Nggak tadi Syafi'iyah. Kalau saya baca al-um nggak tadi. Makanya di sini kelihatannya di sini putusan kita ini merujuk dalam pendapat Syafi'iyah. Makanya di sini adalah menghadirkannya di sini bersama-sama dengan gerakan takbir. Nggak tadi. Jadi Allahu Akbar. Apa niatnya sini ya? Ini sudah di hati kita. Mau apa sih takbirnya untuk apa? Sholat apa? Sholat sunnah apa? Sholat fardu? Sholat maghrib? Di sini tadi. Ya itu begitu maksudnya tadi. Lillahi ta'ala tadi itu tidak perlu diworo-woro. Aku niat ikhlas kan bukan. Atau misalnya membaca talafut di dalam keterangan dalil-dalil buatan ketemu buatan itu. Tidak ada itu. Yunsewu sekali lagi di al-um sendiri. Al-um itu namanya kitab induk babon lah istilahnya. Kitab ibu. Syafi'i ya situ. Buatan itu masalah membaca usul itu buatan itu. Baru ketika kita nyusewu baca turunan-turunan Syafi'iyah misalnya nomor itu Sulam Safina, takrib, itu dibahas. Usul ini ada di sana kata itu. Tapi sekali kalau menjenengan merujuk pada induknya Syafi'iyah, buatan itu baca talafut, membaca itu maksudnya usul ini buatan itu. Begitu tambah dari kami. Kita lanjutkan apa dalilnya? Jelas dalilnya dalam Al-Qur'an ya, masalah ikhlas ini. Qouli ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Al-ayat. Kalau kami seterusnya lauddin hunafa ini. Lauddin di sini mukhlis tidak cukup tapi harus ada hunafa. Ini berarti isbat tapi harus menafikan. Apa menafikan? Membersihkan niat kita dari syirik. Ikhlas ini menjadi ruh sholat tapi harus juga tidak boleh ada unsur-unsur yang bisa masuk dalam perbuatan sholat niatnya tadi itu. Saya itu ikhlas karena Allah, tapi ternyata jamaah rahimakumullah di samping itu juga ada sertaan-sertaan yang lain. Ya kepingin ini, kepingin itu maksudnya tidak boleh itu. Itulah namanya tidak hanif itu. Makanya ayatnya mukhlishina lahuddin hunafa, maksudnya bersih sama sekali, tidak ada kecampuran. Ya, kecemburuan apapun niat kita itu bersih, murni, sholat saja itu karena Allah itu. Dalil hadis cukup jelas. Wali hadis ini hadisnya sudah pernah kita bahas panjang lebar, bahas masalah pasal tohara wudu ya. Innamal a'malu binniyati. Innama itu adalah kasar, hanya saja itu yaitu saja perbuatan amal itu bergantung pada niatnya itu. Jadi wa innama likum, dan sesungguhnya perbuatan itu akan digantung apa yang dia niatkan itu. Ada seterusnya hatinya kata niku. Jadi pahala dan tidaknya amalan kita itu bergantung niatnya itu. Sama-sama sholat, mungkin yang satu pahalanya sempurna, mungkin pahalanya sama sekali tidak ada, tergantung niatnya orang sholat tadi itu. Ya, tergantung orangnya tadi. Sekali lagi kata niku, masalah niat ini urusan kita dengan Allah yang tahu itu. Niat adalah tempatnya. Hakikatnya adalah dimaksud itu adalah urusan hati kita. Kerentek hati kita mau apa itu niat di sana maksudnya itu. Kemudian di sini pasal berikutnya rafi'an, takbir ini. Rafi'an diangkat yadaika kedua tangan panjenengan hatwa sejajar atau selempang atau mankibaika. Pain pundak ini pundak. Kalau saya katakan diangkat itu gini itu bukan sepundak itu. Di luar pundak itu. Maksudnya ya ginilah ini sepundak itu. Ya, ini sepundak. Tapi kemudian nanti diteruskan bi ibhami muhawidi dan juga menyamakan ini. Bi ibhamaika kedua ibu jari panjenengan disamakan apa? Udunaika kedua tangan maksudnya Ini apa? Telinga itu telinga. Maksudnya tangan yang kanan dengan telinga kanan, tangan yang kiri dengan ini. Maksudnya ibu jari itu. Disejajarkan ibu jari itu. Jadi jamaah rahimakumullah itulah yang dalam putusan kita sekali lagi menggunakan hadis saling melengkapi. Memang ada hadis secara khusus di Bukhari Muslim juga ada
tidak sampai di sini, cukup di sini saja angkatnya, ada. Tapi Muhammadiyah menggabungkan dari berbagai macam hadis, kemudian kesimpulannya pada putusan nomor 3 ngeten iki. Nomor 3 ngeten iki, mengangkat tangan disejajarkan, maksudnya angkatnya dengan pundak bukan di luar pundak, dan ibu jari disamakan, disejajarkan dengan kedua telinga. Ngeten iki, bukan ditempelkan, disejajarkan. Kalau saya peragakan itu jadi Allah, mungkin barnya sini ya Allah, ini. Nah, ini sejajar dengan telinga itu, bukan ditempelkan saja. Daun apa namanya? Daun telinga dengan apa namanya? Ibu jari itu. Bagaimana kalau misalnya disamakan tapi di luar pundak? Ngeten iki, mboten ngeten iki. Ini kan sama Pak dengan ini sejajar, tapi ini di luar pundak ini ya. Itu bukan khutbah manqibah itu, di luar pundak itu. Tangannya ini ya. Maksudnya khutbah manqibah itu selentas atau sejajar atau selempang itu, sejurus dengan pundak ini, gak melebar maksudnya. Dan tangan kita diangkat, ibu jarinya sejurus atau selurus apa? Selempang dengan apa? Kedua telinga. Angkatan itu nggih. Itulah pasal 3 itu. Napa dalilnya? Mari kita lihat dalil nomor 3 nih. Li hadisin Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah yarfa'u, beliau mengangkat yadai, kedua tangan beliau, khutwa mankibai, sejajar atau selempang itu, sejurus ya, dengan pundaknya. Ida apabila membuka as-salat ya salat. Wa idza kabbara, dan Rasulullah ketika itu baca takbir. Takbir juga sama di sini. Maksudnya angkat tangan ketika rukuk. Dasarnya ini dalil masalah rukuk akan kita bahas dalam kesempatan yang lain. Intinya jamaah rahimakumullah, itulah dalil yang digunakan mengangkat tangan sejajar dengan pundak. Lalu bagaimana dengan ibu jari? Mari kita lihat halaman 3 ini. Di Sahih Muslim dari Malik Ibnu Khuwairis, anna Rasulullah SAW kana idza kabbara, baca takbir Allahu Akbar, rafa'a, beliau mengangkat yadi, kedua tangannya, hatta yuhadi bima udhunaini, sehingga di sini kedua tangannya di sini selempang, sejurus, sejajar dengan kedua telinganya. Wa idza rafa'a rafsahu min rukn, dasarnya nih. Kita baca lagi dalil yang berikutnya. Dalam riwayat lain An Wa'il juga inda bi Daud bilafdin hatta kana ta'ala, sehingga kedua tangannya hiyalan mangkib, sejurus sejajar dengan pundaknya, wa hada bi ibhamaina udaini, dan mensejajarkan kedua ibu jarinya dengan telinganya. Ngaten niku. Oke, ya. Jadi saling melengkapi jamaah rahimakumullah. Lengkaplah dalil yang digunakan ya. Cara mengangkat tangan kita tadi itu tidak cukup sampai di sini, tapi diangkat ibu jari, disamakan atau disejajarkan dengan kedua telinga. Dalil ngoten mau. Nah, jadi dalil tadi dikumpulkan menjadi keputusan tadi bahwa mengangkat tangan kita bersama-sama dengan baca takbir dan mengangkat tangan kita sejurus dengan pundak kita, nggak melebar, maksudnya dari pundak, nggak keluar dari pundak, dan diangkat setinggi ibu jari tadi sama dengan daun telinga. Sambung cukup sampai di sini jamaah rahimakumullah. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, monggo ditanyakan. Oke, monggo, kami minta bantuan supaya nanti balik lagi. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pasal berikutnya itu keputusan, insya Allah pasal urutan nomor 4. Bagaimana cara sedekap, insya Allah akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Barangkali kalau ada yang mau dibahas, tanyakan, monggo silakan. Monggo silakan, apa Nggih. Bedanya keputusan Tamar dengan Munas itu apa? Oh, nggih. Munas Tarjih. Nggih, bagus nggih. 2020 iya. Tentang sholat subuh yang kemalaman gitu. Oh, nggih. Jadi begini. Jadi istilah-istilah di dalam Muhammadiyah ada muktamar, ada tanwir juga ya, ada musyawarah nasional, juga ada munas. Di Tarjih dulu awalnya itu kongres. Muhammadiyah awalnya kongres itu, kongres. Kemudian berganti muktamar, sama dengan di pertemuan nasional begitu, kongres, pertemuan nasional itu. Kumpul KP wong se-Indonesia, maksudnya begitu. Munas juga begitu, kumpul semuanya ya. Dulu awalnya
kongres kemudian berubah menjadi muktamar. Muktamar yang paling lama. Kemudian akhir-akhir ini Tarje tidak menggunakan muktamar tapi menggunakan apa? Munas Tarji. Ya, sama kedudukannya, hukumnya sama. Posisinya, keputusannya sama itu. Yang tertinggi adalah keputusan Munas atau keputusan sekarang itu Munas ya Munas, kalau dulu apa? Muktamar. Itu yang paling tinggi. Kemudian di bawahnya itu. Di bawahnya apa muktamar? Itu fatwa itu. Di antaranya fatwa Tarji, di antaranya begitu. Ya jadi itu. Yang paling bawah ya silakan itu keputusan paling bawah sampai urutan tadi. Jadi yang paling tinggi keputusannya Munas atau apa? Muktamar. Itu dulu. Insya Allah tidak ada pertentangan yang akhirin masalah Munas, masalah waktu, mengoreksi waktu, insya Allah kuat itu. Dan itulah memang pertemuan yang paling akhir memutuskan waktu subuh yang selama ini jadwal di masyarakat kita menurut Munas Tarji waktunya terlalu malam. Masih belum waktu subuh, belum mancing subuh, belum masuk. Maka kemudian ditambah berapa menit? 8 ya? 8 menit. Begitulah itu penelitiannya berkali-kali bertahun-tahun. Dan rujukannya selain observasi lapangan juga berdasarkan kajian-kajian dari berbagai macam jadwal di negara-negara Islam. Ya, di mana ya betul memang waktu yang selama ini jadwal yang beredar masyarakat kita waktunya terlalu malam, belum subuh itu. Jadi sehingga ditambah waktunya subuh itu 8 menit. Insya Allah begitu. Kuat putusannya itu. Masih ada lagi? Monggo silakan. Cukup ya? Baik, ya rahimakumullah. Sekali lagi kami mohon bantuannya. Moga diingat-ingat insya Allah nanti pertemuan yang akan datang melanjutkan pasal berikutnya yaitu koror keputusan pasal nomor 4. Apabila ada kekhilafan, kekurangan dalam kami menyampaikan tentu banyak kekurangannya ya. Karena kami sebagai manusia biasa, oleh karena kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya akhir kalam billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.